Kemarin Smart Reptiles nyobain nih buat ikut kontes ball python di acara Bandung Ball Python Day. Hasilnya juara 1, juara 3. Ularnya yang mana? Yuk ikutin. Oke, di video pembukaan tadi kita udah cerita ya, kita ikut Bandung Ball Python Day, kontes ball python, dan hasilnya kita bisa alhamdulillah dapat juara 1 dan juara 3. Di sini saya mau show ularnya yang mana, tapi sebenarnya video ini kita mau lebih fokus bukan membicarakan tentang bisa dibilang prestasi ular Smart Reptiles di sini, tapi lebih pengen sharing tentang gimana sih ikut kontes di acaranya ball python. Karena ya sama lah, Smart Reptiles juga pemain baru di dunia ball python, bahkan di dunia reptil itu sendiri. Jadi yang namanya kontes-kontes itu biasanya saya nggak pernah ikut. Smart Reptiles biasanya jarang ikut. Dulu pernah ada kontes online, itu kita ikut foto doang gitu ya. Pernah juga sekali ada acara di Bandung juga di BTC, kita ikut, tapi waktu itu kitanya masih nggak tahu harus gimana, jadi ularnya saya nitip ularnya aja untuk di-show-kan di sana. Nah, kalau yang kemarin pengalaman pertamanya Smart Reptiles buat ikut jadi peserta, kita bawa ularnya, kita pegang ularnya sendiri, ya lalu tahu lah gimana alur untuk kontes di ball python. Nah, ini juga mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman yang belum pernah ikut juga, gimana gimana sih kalau kontes di ular itu seperti apa. Nah, sebenarnya sederhana aja ya. Jadi sebelum saya di ball python itu saya banyak mainnya itu di lohan. Ada kontes juga, dan kontes lohan itu jauh lebih panjang sih waktunya ya daripada di ular. Karena kalau di lohan itu harus ada pengkondisian dulu, harus ada ikannya karena kalau pertama masuk kan pasti stres dulu, jadi ada pengkondisian dulu dan sebagainya. Jadi itu butuh waktu minimal 4 hari kalau di kontes lohan itu. Nah, kalau di ular itu enaknya lebih simpel ketimbang itu. Jadi kemarin itu beneran kita datang di hari Sabtu waktu itu ya. Acaranya kemarin di tanggal 1 Juni. Kita datang, pendaftaran saat itu juga. Habis itu kita dapat nomor, udah kita tinggal nunggu yang kelas yang kita ikuti. Setelah kelasnya datang, dipanggil satu-satu, kita tinggal maju ke depan bawa ularnya, itu berdiri berjajar sama peserta-peserta yang lain, lalu si jurinya datang ke ular satu-satu, penilaian udah selesai. Setelah itu kita tinggal nunggu penilaian. Memang sesimpel itu aja. Jadi buat teman-teman yang nanti misalkan ada acara ball python, baik itu di dimanapun ya tempat teman-teman berada, itu kalau mau ikut ya nggak usah bingung harus seperti apa, karena di sana juga pasti ada panitia yang siap membantu. Jadi kemarin kalau cerita sedikit tentang kontesnya, itu di ball python sendiri ada 4 kelas. Yang pertama kelas normal, lalu kelas single gen, jadi semua ular yang single gen itu masuk ke kelas ini, baik itu yang single gennya itu kedominan atau single gennya itu resesif. Terus yang ketiga itu ada combo gen, jadi berapapun combo, 1 gen, 2 gen, 3 gen, 4 gen, seterusnya itu masuk kelas ini. Bercampur semua, baik yang kombonya itu kodom atau kodom resesif atau double resesif juga bisa masuk ke sini. Yang keempat adalah paradox dan brindle ya istilahnya. Jadi brindle itu kalau paradox itu kan istilahnya ada kayak bercak-bercak hitamnya. Nah, kalau brindle ya, yang kalau nggak salah sih ya, yang putihnya itu brindle namanya. Nah, Smart Reptiles kemarin cuma ikut 1 kelas yang combo gen, karena ya kita punya ularnya di situ. Saya bawa 2 ular. Ini saya show aja ularnya ya. Saya nggak mau banyak cerita sebenarnya tentang di sisi ininya, karena teman-teman juga udah bosan lah sama ular-ularnya ya. Ular yang dibawa ya itu lagi. Jadi si spot nose cinnamon yellow belly clown ini yang dapat juara 1, dan ini coklat mojave clown ini yang dapat juara 3.
Nah, jadi memang di video kali ini saya nggak mau terlalu banyak membicarakan tentang ini, tentang si ularnya sebenarnya. Cuma yang mau pengen Smart Reptiles cerita di sini adalah gimana serunya, nikmatnya di kontes itu. Arahnya sebenarnya cuma bukan untuk ya kita ikut ini juga kemarin tujuan utamanya bukan wah biar berprestasi biar dapat juara satu atau apa. Tujuan utamanya kemarin itu kita sama teman-teman yang ada di Bandung lah ya bikin acara ini, terus ya dengan sedikit kekurangan dan kelebihan acaranya, intinya adalah ingin gimana bisa si ular ini show juga ke teman-teman yang non non hobis lah gitu. Jadi benar-benar ke masyarakat umum. Jadi kemarin dengan kita ikut ke sana ke PVJ ya, acara di PVJ Bandung, sambil nunggu dipanggil kelas yang kita ikuti itu, kita ya di sana ya di PVJ-nya itu kita keluarin aja ular-ular kita, dan dari situ pun banyak pengunjung-pengunjung yang datang nanya-nanya tentang ball python, nanya-nanya bahkan baru tahu ada ular yang seperti itu. Jadi ya bisa dibilang penting banget nggak juga sebenarnya kalau kontes itu di ball python ya. Tapi dibilang nggak penting juga enggak gitu. Nah, karena ini jadi salah satu sarana kita juga untuk mengenalkan si ball python itu keluar. Arahnya kemana ya, mungkin sekarang teman-teman banyak yang cerita wah jual ball python susah, wah susah. Nah, sebenarnya ya kita harus melihat juga usaha kita udah sebesar apa dalam menjual ya ball python. Karena untuk yang namanya menjual ball python itu kan titik ujung sebenarnya. Untuk bisa bahwa ball python itu terjual dalam volume banyak katakanlah ya gitu. Itu kan pertama orang-orang harus tahu dulu ball python. Setelah tahu, orang-orang harus tahu manfaatnya apa sih melihara ball python, serunya apa sih melihara ball python, potensinya ball python itu apa. Nah, saran mengenalkannya memang banyak. Bisa di media sosial kita bikin konten, bisa yang offline ya salah satunya acara gathering ataupun kontes yang seperti diikuti Smart Reptiles kemarin. Makanya, nah yang ya saya dengar cerita dari yang udah biasa kontes, memang ball python itu jarang loh. Ball python itu jarang orang-orang ball python ikut kontes karena ya utamanya sih banyaknya kan ya takut sakit, takut tertular atau apa. Nah, tapi itu bisa diatur lah secara teknis oleh panitia seperti apa. Dan kalau saya kemarin pengalaman saya ikut kontes pun ya nyaman-nyaman aja karena ularnya pun kita pegang sendiri gitu ya. Memang pada saat penilaian sebelah-sebelahan lah ya sama yang lain, tapi kalaupun ada ular yang sakit itu pasti akan ketahuan dan apa namanya ya pasti ada ininya lah, ada tindakannya nanti seperti apa. Yang jelas ularnya kita pegang sendiri, jadi kita bisa mengamankan sendiri ular punyanya kita, dan dikeluarkannya pun benar-benar pada saat kontes aja sebenarnya yang wajib. Selain dari itu mau kita simpen di kantong sendiri nggak dikeluarkan itu nggak apa-apa. Cuma kemarin saya dengan teman-teman Bandung yang ikut kontes di sana, udah kita keluarin aja, kita show, kita pakai kayak apa namanya kayak kontainer plastik gitu, kita show di situ. Jadi pengunjung yang lewat penasaran nanya-nanya, dari situ jadi tahu. Beberapa juga ada yang nanya ininya lah media sosialnya Smart Reptiles dan teman-teman yang lain. Nah, dari situ kan mungkin bisa terinfokan tentang ball python. Dari situ ya namanya, kalau balik lagi kalau ke penjualan tadi ya, namanya ball python itu kan bisa dibilang ular mahal ya, walaupun harganya sekarang ada yang bilang turun drastis gitu, tapi tetap aja gitu orang ngeluarin 1 juta 2 juta aja buat hewan pasti kan mikirnya panjang. Nah, jadi dia harus yakin dulu bahwa uang yang dikeluarkan itu memang untuk hewan yang sesuai. Nah, bisa tahu dari mana ya, dari kita harus pengenalan terus gitu, pengenalan ball python itu seperti apa, ball python itu manfaatnya seperti apa ya. Dengan kita memelihara ball python nambah terus berarti kan kita sebenarnya senang memelihara ini. Nah, kesenangan itu yang harus ditularkan ke teman-teman yang lain gitu. Salah satu sarananya ya kontes ini. Bisa dilihat juga kan tadi kelasnya itu baru 4, normal, single gen, combo gen, dan paradox itu.
Itu kalau nanti peminatnya banyak, itu kemarin ya yang combo gen yang paling banyak itu di combo gen ini ada 16 ular. 16 itu udah paling banyak gitu. Padahal ya kalau lihat jumlah penghobi ball python kan sangat banyak sekali gitu. Nah, dengan nanti misalkan dengan orang ball python banyak yang ikut, pasti nanti si kelasnya itu bisa diperbanyak gitu. Karena kalau sebagai panitia juga pasti mikir ya, bikin kelas banyak-banyak tapi yang ikut 2 ekor 3 ekor ya ngapain juga. Nah, jadi justru dari kita nih si penghobi ball python ini antusiasmenya harus kita tunjukkan dulu gitu. Baik itu ke panitia yang khusus, ini memang namanya Bandung Ball Python Day, tapi kemarin itu barengnya sama gecko dan iguana. Mungkin kalau acara yang lebih besar lagi biasanya lebih banyak lagi gitu kelasnya, ada ular yang lain seperti retic, seperti corn snake mungkin ya. Nah tapi kalau kita khusus di ball pythonnya yang bisa meramaikan, yang bisa menambah gairah, yang bisa apa ya, mencitrakan bahwa memelihara ball python menyenangkan ya orang ball python sendiri gitu. Jadi mau nggak mau kita harus muncul di acara-acara baik offline maupun online ya. Kalau online kan bisa kapan aja, nah offline ya kalau ada nanti ada acara kontes itu harus dimanfaatkan. Jadi saya sih ya, saya nggak berhak juga ya saya ngomong gini sebenarnya, karena saya baru ikut sekali nih kontes yang seperti ini. Tapi walaupun yang skalanya kecil, bisa dibilang ini skala kecil ya yang acara ini, tapi saya benar-benar merasakan ya manfaat lah ya dari acaranya kontes itu. Bukan arahnya bukan karena ular saya juara lalu saya senang gitu sama kontes ini, tapi enggak. Tapi justru yang kemarin saya paling senang itu adalah saat banyak orang nanya-nanya ke kita tentang ball python, dan dari hasil ngobrol itu banyak yang benar-benar tertarik gitu, dari kelihatan ya dari mukanya gitu, senang, tertarik. Jadi yang awalnya takut megang ular jadi berani, malah jadi suka. Itu semuanya saya rasakan di acara offline itu. Apalagi ball python itu sebenarnya kan makhluk visual ya, kadang foto itu tidak bisa menangkap 100% kualitas dari si ular. Dengan melihat langsung, kita show langsung, itu lebih terlihat kualitas bagusnya si ball python. Jadi kedepannya yuk kalau misalkan ada kontes di kota masing-masing diramaikan, kita perkenalkan lagi, kita ramaikan lagi, kita naikkan lagi gairah si ball python di Indonesia inilah ya, utamanya gitu. Jadi dari situ, dari gairahnya naik, dari peminatnya naik, yang namanya penjualan mah itu otomatis mungkin nanti akan naik. Jadi utamanya sekarang kita jangan fokus dulu ke penjualannya, gimana kita meramaikan si per-BP-an di Indonesia ini. Itu aja sedikit cerita dari Smart Reptiles. Mudah-mudahan bisa menjadi mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman, dan kedepannya yuk kita rame-rame kita ramaikan dunia ball python, baik itu online maupun offline. Oke, itu aja buat video kali ini, terima kasih.